Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majelis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, seperti biasa sebelum kita bertaklim mari kita membaca surah Al-Fatihah khususnya untuk para kitab Syekh Abdurrahman ibn Rajab Jabal Hanbali. Bismillah Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Ali Muhammad Samad wa sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfirullah wa yarhamhu wa yudkhilhu jannah wa yadana barakatihi wa sa'al wa li nafati fi din dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi syaitanir rajim min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa fi darin amin. Wa syadri syadri amin wa huwa min syaitanir qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sujudi. Wa bi Tirmizi itu 121. Ya. Habis itu. Yang bait keempat ya, itu 3. Wa bi Tirmizi, dalam Tirmizi masih ngomongin antara ihsan dan iman dan Islam ya. Wa ghairihi an Aisyah, dari Aisyah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini dah ya, seharusnya paling sempurnanya iman seseorang adalah yang paling bagus akhlaknya gitu. Wa kharajahu Abu Dawud wa kharaja Abu Dawud wa ghairuhu min hadits Abi Hurairah. Ya, jadi ini yang paling penting sih hadisnya tuh ya. Akmalul iman, akmalul mukminin imanan, yang paling beriman adalah yang paling bagus akhlaknya berarti. Sepaling bagus akhlaknya dialah yang dikatakan orang yang beriman sempurna. Wa kharaja wa kharajal bazaru fi musnadihi, dalam musnadnya min hadis Abdullah ibn Muawiyah al-Ghadiri ya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man fa'alahun, 3 hal siapa yang bisa ngerjain 3-tiganya faqata imata amal imani, dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Man abadallah, ya siapa orang man abadallaha wahdahu, siapa orang yang mengibadahi Allah, menyembah Allah satu tanpa ada perantara, tanpa ada kemusyrikan, keriaan. Fa innahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, pertama itu ngerjainnya, enggak ada yang disembah kecuali Allah. Wa atau ini satu aja yang pertama kita ngerasa kayaknya enggak ya udah nyembah Allah ya, enggak. Belum tentu, kayaknya kita belajar Sirajul Talibin tuh untuk bagaimana caranya benar-benar menyembah Allah, karena kita masih kadang-kadang keriaan, kebanggaan, kesombongan, itu udah bukan menyembah Allah. Ya. Jadi makanya kita perbaiki gimana caranya. Kita hanya menyembah Allah. Akhirnya jadinya dapat nikmatnya iman. Ya, yang kedua atau zakata malihi, ya, memberikan zakat atau membayar zakat hartanya, thayyibatan, hartanya yang bagus, tapi harta yang nggak bagus ya nggak perlu dijakatin, buang aja gitu ya, kasih orang dah. Biha nafsuh, ya, untuk membersihkan dirinya, fikuli amin, di setiap tahun. Ya, ini zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah kan cuma beras. Zakat mal berarti harta yang kita punya. Ya kalau hitungan sekarang sih jatuhnya gajian tuh harus dijakatin gitu. Nah kalau gajiannya nggak tentu, ya Gojek itu gimana? Ya setiap tahun
Ya, pokoknya ada pembersihan harta yang kita pernah punya gitu. Hitung aja pendapatan kemungkinan berapa sebulan, ya udah 2,5 paling dikit untuk, enggak, ada aja dia. Bidah ya kalau kata dia. Lalu wa dzakarul hadits, telah menyebutkan di dalam hadis fi akhirih faqala fi akhirih wa fi akhari, ya di dalam yang lain faqala rajulun wa ma tazkiyatul mar'i, apa pembersih seseorang akan dirinya, nafsahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang bisa membersihkan seseorang gitu akan dirinya? Rasul menjawab, qala ayak lama tuh. Untuk manusia bisa membersihkan dirinya, ada ayat lama anallaha ma'au haitsu kana. Ya, kok begitu ya? Gimana caranya orang membersihkan dirinya? Jawaban Rasul adalah dia memahami, mengetahui bahwa sesungguhnya Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Ini namanya cara membersihkan diri adalah dengan bertakwa. Kan takwa gitu, selalu ngerasa dipandang Allah. Ya. Jadi gimana caranya kata Nabi kalau untuk membersihkan hati? Kita selalu ngerasa diawasin Allah. Kalau selalu ngerasa diawasin Allah, sebenarnya itu adalah pembersihan diri kita. Kenapa? Karena kita berarti gak akan berani berbuat macam-macam. Gitu. Wa kharaja Tabrani min hadisi Ubadah ibni As-Samiti. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna afdhalal imani anta lama anallaha ma'aka haitsu kunta. Sesungguhnya yang paling utama daripada iman, hitungannya sempurna lah. Iman yang paling bagus adalah di mana kamu selalu tahu bahwa sesungguhnya Allah, kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah selalu ada bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, ini iman. Ini yang dibilang takwa. Takwa kan begitu, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan selalu merasa dimanapun ada Allah. Ya, bukan ada orang. Kalau ada orang berarti udah keriaan. Nah, ini yang dibilang tadi, menyembah Allah yang satu. Nah itu, kalau kita udah karena orang, ya ini udah bukan menyembah Allah. Nah tadi kan dibilang simpel doang sih, menyembah Allah wahdah, hanya Allah. Nah ini teorinya gampang, tapi prakteknya saat kita nggak berani berbuat maksiat karena takut dilihat orang, ini udah bukan menyembah Allah yang satu. Gitu. Ya, ini makanya yang dibilang gimana caranya kita berusaha takwa, selalu merasa dipandang Allah, sampai kita akhirnya jadi malu untuk berbuat ya maksiat. Seandainya nah ini, tapi ini nggak apa-apa sih majelis kita ya, saya ngomong agak ekstrim nih. Maksudnya seandainya kita berbuat maksiat, ini lebih bagus ketimbang kita ya takut berbuat maksiat karena orang gitu ya, karena malu dilihat orang. Tetapi ya, ada yang sebenarnya ini ketauhidan walaupun salah ya. Ya Allah, maaf saya habis berbuat zina gitu. Ya, dia maksudnya contohnya onani ya, dia tahu Allah ngelihat, tapi dia malu sama Allah. Tapi dia tahu dia nggak bisa, ya Allah maaf ya saya melakukan ini. Itu dia melakukan maksiat sekalipun, tapi dia tahu bahwa Allah melihat. Itu, dan dia minta maaf sama Allah. Kenapa? Walaupun dia berbuat maksiat, tapi dia menganggap Allah ada. Nah kalau kita, gua nggak berani maksiat nih, mau ngelihat bokep atau apa gitu, mau cari ada orang nggak ya, nah ini Allah nggak dianggap, walaupun dia nggak ngerjain itu, tapi Allah nggak dianggap, karena dia takut melakukan perbuatan dosa itu karena siapa? Karena orang. Sedangkan tadi dia melakukan perbuatan dosa ya bang, tetapi yang ditakuti ada gitu. Dia minta maaf, ya Allah maaf ya saya melakukan ini. Dia tahu Allah lihat, dan dia merasa malu sama Allah, dan dia merasa salah sama Allah.
Ya, kalau dibilang bagusan yang mana sebetulnya? Dari kedua yang buruk itu bagusan yang mana? Ayo, coba direnungin. Kalau bab tauhid sih, ya tentang orang yang berbuat maksiat tetapi dia merasa dia manusia Allah. Apa iya? Iya, tetapi kan Allahnya dia hilang. Allah Maha Pemaaf. Allah tahu manusia itu ma'al khata' wa nisyan. Tapi kalau Allah udah nggak dianggap Tuhan, ini kan tidak dianggap Allah itu ada. Makanya keriaan itu bahaya buat ketauhidan. Ya, dia mungkin masuk tuh yang nggak berbuat maksiat karena ada takut dilihat orang, masuk ke dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi nggak masuk ke dalam bab tauhid. Ya, yang ini yang bermaksiat tetapi dia malu sama Allah, dia masuk bab tauhid walaupun dia tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Pas gitu ya. Iya, dia kan tetap mengakui Tuhannya ada. Nah kalau yang tadi karena orang, Tuhannya udah orang. Ini dosa besar, Allah masih bisa memaafkan kecuali musyrik. Nah, kalau udah malunya sama orang kan udah musyrik. Ya, itu pembahasan agak ekstrim. Jadi silakan renungin masing-masing. Itu pendapat saya kalau dari bab tauhid ya. Bab tauhid bukan membolehkan ya udah nggak apa-apa berbuat maksiat walaupun malu. Ya Allah saya buat ya gitu. Bukan berarti membolehkan. Ya, tetapi maksudnya kalau kita lihat dari bab tauhid, ya namanya orang tidak menganggap Tuhannya ada. Ini dosanya sangat. Makanya kita sebenarnya kalau ria, dosanya itu gede banget. Gak nganggap Tuhan kita ada loh. Ya kita malu, ada orang kayak gitu. Kata Allah, gak lihat gue kan lagi ngeliatin lo gitu. Gak dianggap banget ya. Ya, lo kalau begitu ya gimana sih kalau misalnya kita duduk di samping dia, itu, hitungannya dia malah ngeliat ada orang kayak, itu. Nah kita kan sebel, emang lo gue gak lihat, gue kalau lihat sini, ya ada orang gak, emang gue jin gak kelihatan gitu, sebel gitu, ya. Dia malah nyari orang, ada orang gak sih? Gak ada orang kayaknya. Itu gak dianggap depan muka, nyebelin gak? Ada juga kita timpuk, emang gue bukan orang kan gitu. Ini Allah gimana gak murka saat kita ada orang kayak berbuat maksiatnya pada awal dia, kok lo gak anggap gitu. Nah ini yang jadi permasalahan adalah dosa. Allah mengampuni di ayat Quran itu, Allah mengampuni dosa sebesar apapun kecuali musyrik. Nah ini ayatnya serem. Ya, berarti kalau dari tinjauan ayat itu mendingan tetap gak ada mendingan sih. Nggak maksudnya ya itu renungin masing-masing lah ya. Ini kita kan lagi ngomong bab tauhid bukan bab dosa atau pahala. Kalau dosa pahala ya tadi ya, tapi kalau masalah ini kita lagi ngomongin keimanan, ketauhidan. Nah ini yang tadi lebih bagus, kenapa? Dia masih walaupun salah, tapi dia masih mengakui Tuhannya ada. Ya, Tuhan melihat. Itu sekelumit permasalahan aja ya, buat kita renungin. Ya, bukan membenarkan dua-duanya salah saja, tapi ya itu pemahaman tentang tauhid gitu. Bagaimana kita meyakini Allah ada, walaupun kita berbuat salah aja, kita yakin Allah itu ngelihat dan kita minta maaf. Gitu. Itu lebih baik, menurut saya itu lebih baik ketimbang karena orang, nggak berani berbuat maksiat karena orang, karena ini sudah musyrik. Gitu. Ya kalau dosa itu kan ya Allah maafkan saya, kan Allah mengampuni dosa sebesar apapun kecuali musyrik. Nah tadi nggak berbuat dosa ya bang, tapi musyrik. Karena tidak berbuat dosanya bukan karena Allah. Ya, justru dia akan dapat dosa yang lebih besar daripada dosa besar karena musyrik. Kenapa musyrik? Dia tidak berani melakukan perbuatan dosa karena malu, bukan karena Allah. Kan banyak orang yang contohnya kita renungin, kalau ada mungkin di antara kita yang berpikir gak berani berzina karena malu, bukan karena haram. Ya, apa kata orang, atau mungkin takut sama bini, bukan karena takut sama Allah.
Ya, kenapa lo nggak selingkuh, nggak zina? Kasihan gue nggak tega sama bini gue. Nah ini bukan karena haram loh berarti. Kita renungin tuh. Kau bukan karena haram, Allah mengharamkan itu, tapi karena jadi kalau bini bolehin kerjain gitu kan gitu. Terus kalau misalnya ya misalnya kita nyolong, nyolong karena haram, apa takut malu di masyarakat? Nah, kalau kau tahu masuk penjara, gue malu. Nah, jadi kan bukan karena haram, tapi karena malu. Ini kan udah jauh dari ketauhidan. Ya, itu. Makanya mengerikan kita meninggalkan perbuatan yang nggak baik, tetapi ternyata perbuatan tidak baik kita tinggalkan ini bernilai dosa karena musyrik. Kenapa? Kenapa dikatakan musyrik? Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya, ini mungkin kalau di fikih awam boleh, tapi kita udah belajar tasawuf nggak boleh ke situ. Ya, udah nggak boleh saat melakukan sesuatu, tidak saat kita meninggalkan perbuatan haram karena manusia, ini udah musyrik. Ya, ini harus direnungin. Kita perbaiki lagi keimanan kita. Allah, 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 Allah gitu. Kan nanti kita mau masuk ke bab ihsan soalnya. Ya kita harus merasa Allah selalu melihat kita. Itu makanya orang-orang ihsan atau orang-orang yang baik itu karena dia selalu memandang Allah. Allah selalu melihat, Allah selalu melihat begitu. Ya ini kembali lagi tadi. Wa kharaja tadi udah ya. Itu jadi dikatakan innal afdalal imani, sesungguhnya sepaling bagusnya iman, bahwa sesungguhnya kamu tahu Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ini tauhid yang lempeng begitu. Wabi sahihain, di dalam dua sahih Abdillah an Abdillah ibni Umar Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau malu-maluin lain ya. Malu itu sebagian daripada iman. Ya, di akhir zaman rasa malu sudah mulai berkurang. Ya. Itu. Jadi kalau malu kepada hal-hal yang diharamkan dibuka, itu sih bukan malu, emang wajib. Ya, misalnya nggak pakai celana sama sekali nih, telanjang bulat itu orang nggak ada imannya, itu bukan nggak ada iman, emang itu harus pakai celana dalam. Yang aurat itu ditutup bukan berarti dia dikatakan orang yang malu, sebenarnya karena kewajiban aja, kewajiban menutup aurat. Nah yang dibilang malu ini, dia malu kalau nggak pakai baju, malu kalau keteknya kelihatan, itu keimanan tuh, karena itu nggak haram. Kalau misalnya buka aurat ya, tanah dalam lo nggak pakai gitu, telanjang mana-mana jalan lari, itu bukannya nggak malu, itu emang udah apa namanya, udah keluar syariat. Karena apa? Kan haram. Jadi menutup sesuatu yang haram itu keharusan, bukan faktor malu. Ya. Kalau yang dibilang malu itu sesuatu yang ditutup karena sebenarnya nggak haram, tapi ditutup karena muruah. Gitu. Nah ini yang dibilang iman. Ya makanya ada ulama-ulama dulu yang malu begini. Ya, dia tutup kepalanya biar nggak terlalu kelihatan. Bukan karena udah botak, bukan. Gitu. Karena emang nggak mau kepala kebuka itu kesannya buruk gitu, kayak orang telanjang buat ulama-ulama kayak dulu. Makanya mereka tutup itu, maksudnya itu yang dibilang rasa malunya, menutup-nutup yang kita anggap biasa. Ya. Makanya yang dibilang ini, yang dibilang bab keimanan orang-orang yang ulama-ulama dulu tuh buka baju, nggak pakai baju, telanjang baju itu nggak bakal mau, karena mereka malu. Nah kita kan harus renungin lagi tuh, kadang-kadang negot aja jalan, ayo perutnya dibuka dah gitu. Baju taruh sini, rokok jalan dah. Ini malunya kurang udah. Ya, gitu. Ya harus dibiasain dari kita. Ya di rumah sih apa-apa dah, tapi kan ada juga orang yang sampai Nabi aja sama anak bininya malu loh. Dia tetap pakaiannya rapih di rumah. Malu, bukannya yang aurat ya, aurat emang harus ditutup. Ya, kalau ini hal-hal yang nggak terlalu
masalah di masyarakat, tetapi dia tetap masih menjaga. Ini iman ya, iman begitu. Ya, tutup mukanya karena malu dilihat orang, kalau codet gitu tutup mukanya, malu, malu-maluin soalnya dia. Itu tentang masalah malu. Lalu ini banyak udah muter-muter lagi sih hadisnya. Apa beda habisin dulu ini biar ihsan 2 minggu lagi gitu. Ya. Wa kharaja al Imam Ahmadu, ya, wa Ibnu Majahin min hadisil Irbad, Imam Irbadi Ibni Sariyah. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal mu'minu, ya, kal jamalil anifi. Ini apa sih? Seorang mukmin itu seperti ontak penurut gitu. Anif ini dikatakan penurut, ontak yang haitsuma kida inqada, dibawa kemana aja dia ngikut. Dia adanya di sana, adanya itu sih ya, ontak. Kalau di sini mungkin sapi, ya, sampi apa sapi, ya kan, yang dicocok hidungnya itu. Jadi kalau dibawa kemana ya mengikut udah. Itu ada ulama juga yang di mana ya, dulu pernah kayaknya di Nasrulibat, kalau orang-orang yang tawadu, yang keimanannya udah sampai, itu kayak apa namanya, bonekaan yang pakai ada apa namanya tuh, ada talinya di atas, dimainin dari atas tuh, yang gini-gini ini gerak-gerakin. Nah itu yang megang talinya ini adalah malaikat. Jadi jalan hidupnya itu udah diatur sama malaikat. Itu orang-orang yang beriman. Arah kemananya itu udah diatur sama malaikat. Malaikat yang ngendaliin. Ya, ini yang dikatakan orang beriman yang sempurna tuh begitu. Jalan hidupnya tuh udah keatur. Ya makanya kita disuruh pilih, mau nyerahin hidup sama Allah apa mau sendiri. Itu ada di kitab Ihya. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, akulah yang akan ngatur. Tapi kata Allah, kalau mau ngatur sendiri silakan. Gitu. Ya. Dan sebagian besar di kita inginnya ngatur sendiri, karena emang keyakinan untuk merasa diatur Allah itu emang agak susah ya. Kemampuan kita belum sampai. Karena Ghazali mengatakan orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah diatur, akan ditanggung rezekinya, secara hidupnya, usaha hidupnya, keluarganya, udah Allah yang ngurus semua. Kalau mau nyerahin ke Allah, gitu. Ya, maka itu kalau Allah bilang dia kaya ya kaya, kalau Allah bilang dia miskin ya miskin. Udah jalan hidupnya diserahin kepada Allah. Kata dia, berapa banyak orang yang nggak ngapa-ngapain tapi hidupnya kaya. Ya, terus ada nanya, tapi banyak juga orang yang, ya wahai Ghazali, banyak orang yang nggak kerja akhirnya miskin. Ya, terus Ghazali mengatakan karena mereka tidak menyerahkan kepada Allah. Begitu. Mereka ingin mengatakan, mereka punya keyakinan. Nah kita nih, kita yakinnya kalau kita usaha kita dapat. Maka itu Allah menciptakannya, ya udah prinsip kita begitu. Berarti kalau nggak usaha nggak dapat. Itu kita sendiri yang menentukan. Tapi kalau kata Allah, kalau kamu mau menyerahkan kepadaku, aku yang akan ngatur semuanya. Mau usaha atau nggak usaha nggak ada hubungannya. Tetapi karena kamu memilih, ya Allah saya ingin usaha dapat, kalau nggak usaha nggak dapat, meyakini itu, kata Allah, silakan jalani apa yang kau yakini. Itu semuanya Allah seperti prasangka umat, ya umatnya. Jadi tetapi untuk menyerahkan urusan kepada Allah, kayaknya kita kurang-kurang mampu. Ini kayaknya wali ya, kita kan lagi belajar jadi wali, belum sampai gitu. Itu mampu gak menyerahkan semua kepada Allah? Ya, ya itu ada di Ihya jilid keempat gitu. Tapi emang kemarin di Sirajatul Talibin itu nggak keluar gitu. Jadi pas ditanya berapa banyak orang yang gak usaha nggak dapet, itu kata Ghazali. Nah, karena itu takdir yang diambil. Maksudnya apa Ghazali? Dia meyakini Allah kasih dua takdir, kamu kalau mau usaha dan dapat, nggak usaha nggak dapat, apa semua saya tanggung. Orang manusia lebih banyak
mengambil yang kedua. Ya Allah, saya mau pakai takdir yang saya usaha dapat, saya nggak usaha nggak dapat. Kata Allah, silakan atur hidupmu sendiri. Gitu. Padahal Allah udah baik, gua atur aja ya. Gitu. Karena kan gitu, nih duit gua atur aja ya, ntar gua kasih kapan? Ah, saya mau ngasih, pasti kasih sebulan, belum sebulan udah habis gitu. Terus puyeng, ya makanya gua aja yang ngatur, kata Allah gitu. Ya atur, maunya ngatur sendiri sih gitu. Itu kita pada umumnya 99% kayaknya ya, di antara manusia itu lebih ke maunya mengatur sendiri. Jadi akhirnya kesimpulan yang terjadi dalam kehidupan ini sudah jadi pengetahuan umum, orang usaha dapat, nggak usaha nggak dapat. Makanya pakai ayatnya innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru. Allah nggak akan merubah hidup orang sebelum dia merubah hidupnya sendiri. Nah ini karena meyakini takdir itu. Ya, orang yang takdir, ada memang kadang-kadang meyakini Allah itu luar biasa. Ya, ada yang takdirnya, ya kalau kata orang-orang harusnya ke sini. Dia bilang, saya yakin Allah nyuruh ke sini. Benar ke sini. Maksudnya apa? Nyebrang air kali penuh, jadi jembatannya nggak ketahuan sebenarnya karena lagi banjir gitu. Dia bilang, saya yakin Allah menyuruhnya ke sini. Menurut saya sih, dengan akal saya kayaknya kalau biasanya nggak hujan tuh jembatan sini gitu. Dia bilang yakin Allah, menurut saya keyakinan dari Allah ke sini. Udah lewat aja bismillah. Ya udah jalan surut. Besok ya tuh supir ngeliat jembatan sebelah sono, bener. Nah kok ini kemarin kok bisa nyebrang? Ya berarti kan nyebrang di air itu. Itu yang dibilang keyakinan, menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, yang logis-logis aja jadi kagak logis. Dia menyerahkan kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku tawakkaltu ala Allah, terserah Allah, lewat jalan, lewat terserah Allah gitu. Jalan nyampe. Besoknya supirnya ngelihat mobil. Nah, jembatannya sebelah sini ternyata benar. Tadi kemarin lewat mana? Itu keyakinan. Kalau udah berani, tapi kan mang la haula wala quwata illa billah kan babnya agak berat ya. Meyakini semua baik buruknya apapun yang terjadi terserah Allah. Ini yang dibilang bab tafwid pernah dibahas tentang pensandaran diri hanya kepada Allah. Jadi serah Allah mau gimana. Itu kalau kita masih sebagian besar mampunya, kita memang siapa yang usaha dapat, yang nggak usaha nggak dapat. Ya, itu pada umumnya manusia. Kemana lagi tuh itu? Tadi yang mana hadis itu? Ini ngomongin apa sih? Oh tadi itu ya, masalah ontak. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatun. Surat Al-Hujurat ayat 10 tuh. Sesungguhnya setiap mukmin, orang-orang mukmin itu saudara. Ini ayat nih ya, ayat Quran nih. Ini nggak musuhan mulu gitu, sama-sama musuh. Main bidah-bidahin lagi satu sama lain gitu. Ya ini kayaknya udah ayat yang nggak masuk akal nih sekarang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kalau ada perdebatan gitu, kayak kemarin yang balai-balai, keluar ayatnya aja ya, langsung. Lagi debat gitu tuh. Itu ngomong Allahumma sholli ala Muhammad gitu langsung. Qala Allah Ta'ala gitu, innamal mu'minuna ikhwatun. Pada berhenti gak ya? Ya. Saudara kita jangan pada berantem aja. Gitu. Satu agama, fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Apa? Damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ini mulai berantem aja. Nah ini kita nih ya. Sulit ya. Emang iblis di tengah-tengah sih emang. Gimana kita bisa nyatu itu. Wa fi sahihain an Nu'mani ibni Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasulul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad. Itu permisalan seorang mukmin itu dengan mukmin lainnya ya, fi di dalam saling sayangnya, tawadihim dan ta'atubihim, dan atof itu maksudnya lembut, kasih sayang, saling mengasihi, ya wa tarahumihim dan saling simpati, saling sayang, ya simpatilah. Rahmah itu kan lebih
ada rasa saling sayang, saling simpati, itu seperti satu jasad gitu. Ini udah sering banget tahu hadisnya ya. Idza staka minhu adwun, jikalau ada yang sakit dari jasad itu, anggota tubuh yang satu aja, tada'alahu sa'il jasadi, ikut terpanggil semua bagian tubuh, bil humma wassahari, dengan demam dan begadang, maksudnya nggak bisa tidur. Yang sakit gigi ya tuh, ya semuanya kena demam, terus nggak bisa tidur tuh. Jadi seorang muslim tuh begitu, satu sakit semua. Tapi riwayatul muslim, riwayatul muslimi, al mu'minuna karojulin wahidin. Mukmin itu sebagai satu orang. Ya, wa fi riwayatin lahu aidon, muslim juga, al muslimuna karojulin wahidin in istaka ainuhu istaka kuluhu. Seorang mukmin itu bagaikan satu orang laki-laki, jikalau sakit matanya maka sakit semua-muanya. Ya, sakit mata sakit semua-muanya. Wa in istaka ra'suhu, jikalau sakit palanya, istaka kuluhu, maka akan ngerasain semua. Ya, istaka itu maksudnya sebenarnya lebih ngeluh. Jika ngeluh palanya, ngeluh semuanya gitu, berasa pusing palanya gitu. Terus bawaannya badan lemes saja. Nah kan yang lagi pusing palanya, tapi semuanya ikut merasakan. Ya, muslim sama muslim begitu nggak ya? Itu namanya persahabatan kalau kita ya. Persahabatan yang akrab tuh begitu. Kalau dia teman kita sakit, kita bawaannya nggak enak kita itu. Muslim harusnya begitu. Wa fi sahihain an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Satu mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, saling saling menguatkan salah satu dengan yang lainnya. Itu jadi bangunan. Kalau orang wasabaka baina asabi, dan Nabi begini memasukkan, menjalin antara jari dengan jari. Itu muslim kalau udah begini kuat gitu. Ya. Kalau orang kita bilangnya lidi, sapu lidi. Coba sapu lidi satu, ya gampang banget patahinnya. Kalau sapu lidi udah banyak jadi sapu namanya gitu. Ya, buat gebuk ayam bisa, buat gebuk sapi bisa. Itu, ya dipatahin susah karena banyak bersatu. Ya zaman Nabi. Kalau sekarang, tapi sekarang banyak bukan satu, bukan jadi contoh kalau sekarang itu banyak, muslim itu banyak tapi terpecah belah hatinya bagaikan buih di lautan. Nah lain lagi ceritanya udah. Katanya kan kalau banyak kuat, ya kalau jadi kayak sapu. Kalau ini banyak tapi berserakan kayak daun kering, gampang ditiup angin, gampang dibakar. Itu. Ya kalau kita lihat kemarin di Monas gitu kan banyak banget tuh. Tapi itu ya daun kering gitu, gampang dibakar, banyak doang, malah butuh sapu yang begitu malah. Itu. Jadi sekarang karena apa? Karena banyak tetapi tidak saling mencintai satu sama lain. Ya. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta, kalau kata Allah. Kamu merasa mereka berkumpul, tapi sebenarnya mereka terpecah belah karena hati mereka saling membenci satu sama lain. Jadi gampang ngalahinnya. Itu kan ayat kekhawatiran Nabi dengan Quraisy sangat banyak, sampai 1000, Islam cuma 313. Perang Badar ya. Kata Allah, jangan takut mereka banyak doang, tetapi mereka saling bermusuhan satu sama lain. Gampang pecahinnya, gampang ngalahinnya. Nah dulu itu Quraisy kafir, sekarang itu terjadi di Islam gitu. Mereka banyak tapi gampang pecahin. Karena apa? Tahsabuhum jami'ah, terlihat oleh kalian mereka berkumpul banyak, tetapi hati mereka sebenarnya main musuhan. Tahsabuhum jami'ah, ya. Wa qulubuhum syatta, hati mereka saling benci.
Jadi gampang hancur ini. Itu. Ini yang harus kita renungin. Kita jangan sampai seenggaknya kalau nggak mampu membuat lebih besar, seenggaknya kelompok kita di Aziyadah ini jangan sampai tasabuhum jami'an wa qulub sata, ya, ngumpul tapi hatinya nggak kompak. Nggak apa-apa kita dikit, yang penting kumpul kompak. Nah ini yang kuat, ini yang dikatakan Islam zaman sahabat. 313 bisa menang karena kumpul tapi hatinya satu. Walaupun dikit, kenceng gitu, gitu. Nah, banyak tapi lembek gitu. Ya, hitungannya kan kayak apa namanya? Kayak mainan yang di Tunato terus, ya kan? Tahu nggak tuh? Yang didiriin tuh, dijatuhin atuh dah, kan jatuh semua. Tuh begitu kan? Banyak doang, gampang banget dirubuhin. Monyong, banyak kita dari sini atuh aja gitu-gitu, jatuh semua. Tuh, banyak doang tapi gampang banget rubuh. Dan kita jadi beton, atuh doang, bong gitu. Ya, dikit tetapi nyatu, itulah bukti di zaman sahabat. Ya, buktinya pas di Quraisy segitu banyak kalah. Dan kita lihat terjadi di Islam di akhir zaman. Nabi mengatakan mereka bagai buih di lautan, gampang terombang-ambing. Mereka jadi mainan orang-orang kafir dan orang-orang yang punya kepentingan. Itu, mereka bagaikan makanan di nampan, dicomot-comot ya. Banyak. Apakah mereka sedikit ya Rasul di akhir zaman sampai mereka jadi makanan, jadi santapan orang-orang kafir dan orang yang punya kepentingan, jadi mainan mereka? Tidak, justru mereka sangat banyak. Kalau bingung sahabat, kok bisa banyak tapi jadi mainan? Gitu. Sekarang kita lihat keadaannya. Kenapa bisa banyak tapi jadi mainan? Itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatah. Kamu menganggap mereka itu banyak, padahal hati mereka saling bermusuhan. Ya. Karena sunatullahnya memang di akhir zaman sampai hari kiamat banyak mazhab, pecah. Ya itu yang dibilang nggak nyatu. Ya. Hampir ratusan aliran. Orang sekarang aja kan udah lain aliran aja udah kayak lain agama. Lo jangan kawin sama dia tuh, lain tuh sama kita. Nah, kalau dulu kan lain agama ya, nggak bolehnya. Sekarang lain aliran aja udah kayak lain agama loh. Jangan sampai kawin sama dia, ajarannya beda loh. Ini sama-sama muslim loh. Gitu. Dulu kalau begitu iya kali, jangan kawin sama orang kafir, orang-orang Kristen, nah iya, wajar emang agamanya beda. Nah ini kerasnya kepada lain aliran. Seperti dulu keras kepada orang. Ini kan berarti perpecahan hatinya sudah sangat, ya. Ini yang dibilang bagaikan satu bangunan. Nah ini bangunannya udah dari pasir doang, nggak ada semennya. Gitu. Ya. Wafil musnadil Imam Ahmad, dari musnad Imam Ahmad, an Sahal bin Ibni Sa'din, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu min ahlil imani bimanzilati ra'si minal jasad. Orang mukmin ya daripada orang yang dikatakan ahli iman, yang sangat mempunyai keimanan, ya, sama kedudukannya. Bimanzilati itu sama kedudukannya dengan pala terhadap jasad, ya. Jadi keimanan seseorang itu bagaikan pala terhadap jasad. Ya'lamu mu'minu li ahlil imani kama ya'lamu jasada lima fi ra'si. Ya. Rasakan sakit orang mukmin terhadap orang-orang mukmin yang lain. Ya, seperti kalau jasad badan bisa ngasain sakit kalau pala kita sakit. Ya. Jadi itu ya pokoknya sama aja dah intinya. Orang mukmin itu sangat empati kepada mukmin lainnya. Keempatiannya tinggi, ya. Nggak boleh melihat temannya susah, sama-sama mukmin, ya. Begitu. Wa fi sunani Abi Daud an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin adalah apa namanya? Cermin bagi mukmin lainnya. Al mukmin akhul mukmin. Mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Ya. Jadi mukmin adalah cermin dari mukmin lain. Harusnya sama gitu.
Ya, ya kalau kita kan berkaca kan sama. Jadi mukmin itu harusnya sama kelakuannya. Ya, masa yang satu mukminnya dengki, yang satunya cinta, ini kan jadi nggak nyambung. Kalau mukmin itu ya sama-sama cinta. Ya, al mukminu akhul mukmin, yakufu anhu doyatahu. Ya, dia selalu menjaga atau mencukupkan anhu doyatahu, ambil ya, nggak berani ngambil hartanya. Wayahutuhu min waraihi, ya, dan jaga kalau ada di belakangnya. Maksudnya nih kadang kita ya culas sama saudara semuslim juga, dan kadang di depan baik di belakang kita ngomongin ya, ini kok mukmin sama mukmin begitu. Ini kan yang dibilang jaga hartanya, jangan ambil hartanya, maksudnya jangan culas sama dia. Itu mukmin sama muslim, mukmin kepada mukmin ini nggak ada kecurigaan, karena nggak mungkin culas. Dan mukmin sama mukmin tulus aja, karena dia yakin nggak bakal mau ngomongin dia di belakangnya. Gitu. Ini kalau dibilang wayahutuhu min warai, dan jaga kalau dari apa yang di belakangnya. Maksudnya ya di depan sama, di belakang juga sama kelakuannya. Jangan di depan baik sesama muslim, Allah Akbar, masya Allah, apa kabar, sehat. Di belakang gua nggak depan tapi dia tuh orang begini loh. Bayangin di depan lain, di belakang lain. Apa ini mukmin? Ya, itu. Wa fi sahihain an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang harus kita renungin lagi, empati. Tidaklah dikatakan beriman seseorang, tidak dikatakan sempurna imannya kalau kata ulama NU. Ya, tidak dikatakan sempurna imannya seseorang sampai dia mampu mencintai apa yang disukai sama saudaranya seperti apa yang disukai dia, gitu. Ya, kalau saudara kita pastinya masalahnya satu gini, kita nggak demen disakitin, kita berarti nggak boleh nyakitin saudara kita. Ya, kita demen ya makan durian misalnya gitu, kita juga kasih dia durian. Ya, apa yang kita senang ya seperti juga kita pengennya dia merasakan apa yang juga kita senang. Ya, sampai dia hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dia suka untuk dirinya, dia juga lakukan itu untuk saudaranya semuslim. Ya. Ya, hitungannya dia pengen punya ini, aduh, beli baju gitu. Dia beliin juga saudaranya semuslim. Kebersamaan gitu. Apa yang dia suka, ya apa yang dia nikmatin, apa yang dirasain, dia pengen saudaranya juga begitu. Nah, ini kan udah jauh nih. Ya, ini hadis sudah agak buram di akhir zaman. Kenapa? Nafsinya sangat tinggi di akhir zaman ini. Jadi kayaknya hadis ini udah kayak bertolak belakang dengan kondisi yang ada kita lihat sekarang. Nafsi yang sangat tinggi. Ya, kadang kita gak pernah mikirin ya bahwa misalnya saudara kita sebenarnya cukup kasih tuh gajinya buat anaknya, buat ini. Misalnya kita gaji berlebihan, akhirnya kita simpen sono sini buat masa depan anak kita. Tapi saudara kita sebenarnya lagi pusing-pusingnya. Gitu. Nah, itu sebenarnya ini udah gak bisa masuk ke sini. Ya, bagaimana nggak bisa merasakan? Dia hanya sesuatu yang senang buat dirinya. Kenapa? Dia mikirin untuk konsep hidupnya, untuk menyenangi dirinya, anak istrinya. Tapi apa ya dia mikirin saudaranya seperti itu. Itu. Ya. Kadang ada hidup memang begitu sih, sunatullah sih. Tapi makanya ada kadang saya lihat ada orang mobilnya berlebihan, ada yang kekurangan kendaraan. Inilah hidup. Ya, mukmin memang sulit ya. Ada yang jalan bareng-bareng sesama mukmin, ya satu ini lagi puyeng buat beli susu anaknya, satu beli gitar jutaan. Ini bareng. Jadi yang mau beli gitar ini
jutaan gitu, minta anterin sama temennya yang lagi pusing nggak ada duit buat beli susu anak ya. Ini bayangkan kontradiktif kehidupannya. Gimana empati seorang mukmin yang mengatakan ya, Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu nafsi. Tidaklah dikatakan beriman seseorang sebelum dia mencintai apa yang diinginkan saudaranya seperti dia mencintai apa yang diinginkan dia. Nyamain. Ini empati kemana? Makanya di akhir zaman ini hadis ini kayak udah kontra banget. Nafsi-nafsi. Ya. Sesama muslim harusnya saling merasakan gimana keadaannya dia, gimana rasanya dia. Ya. Kadang kita emang makan kadang di akuarium kan. Gitu. Ya. Makan aja di akuarium. Kalau di McD kan makan di akuarium tuh. Di pizza ya kita makan ditontonin orang lewat. Gitu. Ya kita senang-senang, apakah orang-orang yang lewat itu senang? Gitu. Apakah dia menikmati dunia ini? Gitu. Seperti kita menikmati ini kan udah bodo amat orang, gak ada urusan, yang penting gue bahagia gitu. Ya. Gitu. Ini harus tidak renungin lagi. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Sarihil Ka'abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya, ini hadis sering nih. Sampai 3 kali Rasul. Wa qalu, dan sahabat mengatakan man dza ya Rasulullah. Siapa ya Rasul? Siapa yang tidak beriman? Man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Ya. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, nyusahin tetanggamu. Ya, jadi meresahkan masyarakatmu. Bahkan bawaannya nih ada, kalau ada dia ya RT jadi nggak bagus nih, puyeng gitu, banyak buat masalah. Ini maksudnya sebenarnya tidaklah beriman orang yang lidahnya ini nggak bisa diem, selalu membuat permusuhan, perpecahan. Ya, ini nggak beriman tuh kata Nabi. Wa kharaja al-Hakim min hadisi Ibnu Abbasin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu lai allazi yasba'u wajaruhu. Ya, ini sesuai hadis yang tadi ya, merasakan apa yang saudaranya rasain. Bukanlah seorang mukmin, bukan mukmin. Tahu apaan? Ya kata Nabi ngomong bukan mukmin. Bukan mukmin orang yang mana dia kenyang tadi tetangganya lapar. Ini kita makan di akuarium tadi kan jadi pikiran. Makanya kalau saya makan tempat-tempat begitu terus ada orang minta-minta, jadi kurang-kurang ketelan gitu. Makanya gimana ya, karena mikirin hadis-hadis kayak gini, aduh, makan di akuarium aja tuh, orang lewat, kadang-kadang pikiran orang lewat gitu, dia ngeliat ya, kayaknya makan tuh agak berat, karena mungkin ada yang ya mikirin ininya, mikirin hadis-hadis kayak gini. Ya kalau kita yang cuek aja, mau makan beli makanya, ini udah jahat banget ini, ya, ntar gue kasih tahu rasanya, gitu. Itu nih kita empati kita, kalau kita memang empatinya tinggi kadang-kadang agak berat makan di tempat umum. Ya, kalau kita udah berusaha untuk menjalani kemukminan ini, pastinya akan berat makan di tempat umum. Melihat orang lain, itu ada apalagi apa yang minta-minta, walaupun memang udah kerjaannya gitu ya, kerjaan memang dia nyari duit. Itu. Kalau orang minta-minta kan minta makan sebenarnya. Yang harus kita kasih kalau orang itu minta makan. Karena kita kewajiban kita untuk memberi makan kepada orang yang butuh makan. Nah sekarang kan udah hampir kagak ada, tak duit. Ya. Tapi walaupun begitu, tapi kayaknya kalau ada yang minta gitu, ya karena berusaha untuk empati, jadi kagak enak gitu. Makannya ada. Ya. Kayak senang-senang di atas penderitaan orang lain. Ini harus dipikirin nih, laisal mu'min. Coba untuk timbulin empati itu. Jadi nanti kalau timbul, biasanya kalau makan tempat umum agak-agak gimana gitu. Ya. Alladzi yasba'u wajaruhu ja'un, yang mana dia kenyang, tangganya lapar. Nah, ini empati. Yang terakhir ini ayat hadis yang di sebelah
125. Wa qala Ibnu Abbasin ahibba fillah, ahibba fillah wa abghadu, kok tahu situ benar ya, wa abghadu fillah wa wali fillah wa ali fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Ini tentang masalah cinta karena Allah, benci karena Allah, berkawan karena Allah, bermusuhan pun karena Allah. Kayaknya kita belum pernah ya, itu ada di kitab Ihya itu tentang masalah itu. Jadi semua dilakukan atas dasar agama gitu. Sampai kok pemusuhan karena Allah, gimana caranya? Ya hitungannya saat dia sudah keluar dari syariat Allah jadi musuh kita. Ya kita tetap jalanin syariat Allahnya begini. Kalau keluar ya kayak setan kan musuh. Karena dia keluar dari syariat Allah, bahkan dia berusaha untuk membuat kita nggak menjalankan syariat Allah. Nah ini musuh. Nah itu kalau kita menyatakan begitu, jadi karena Allah. Jadi kalau dibilang karena Allah, cinta karena Allah, marah karena Allah, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena hawa nafsu, karena syariat. Karena Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya aku juga marah, tapi marahku adalah kebenaran. Gitu. Jadi bukan hawa nafsu. Jadi segala sesuatu yang dibilang cinta karena Allah, marah karena Allah, ini ada di Ihya yang jilid keempat, mungkin nggak pernah baca kali. Ya, tentang cinta karena Allah, marah karena Allah, berkawan karena Allah, musuhan karena Allah, itu yaitu di mana semua menurut syariat Allah tanpa hawa nafsu ikut campur. Itu pasti kalau udah tanpa hawa nafsu ikut campur itu karena Allah. Menikah, kawin atau menyukai perempuan pun kalau tanpa hawa nafsu tapi karena syariat yang Allah suruh harus begini, nah itu karena Allah. Ya, tapi gue demennya yang no, nah ini hawa nafsu. Tetapi syariat bilangnya begini, ya udah gue amin nih. Itu berarti cinta karena Allah. Karena hawa nafsu gak ikut campur. Tapi karena kebenaran agama. Agama menyuruhnya begini, agama harusin begini, agama begini. Gitu. Tapi hawa nafsu pengennya begini. Tapi ditinggalin hawa nafsu. Nah ini yang dibilang cinta karena agama, karena Allah. Itu codet. Makanya sampai sekarang dia tetap cinta karena Allah. Gitu. Ya. Sampai sini aja. Insyaallah manfaatnya di hadrat Nabi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ينادي نستعين الأشهاد نستعين غير مغضوب عليهم وانفعنا حمنا يا رب حمنا يا رب حمنا وارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك واسع ارحم الراحمين صلى محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.